saya hormati para alim dan ulama, para guru. Mudah-mudahan guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Dr. Haji Suryadi MSI, semoga Allah menjaga beliau. Yang saya hormati tentu jajarannya, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Pak Lurah yang mewakilinya, Pak RW, Pak RT. Semoga yang hadir di majelis yang berkah ini sama dikumpulkan nanti bersama Rasulullah SAW. Ya Allah. Tadi dibilang dari Timur Tengah, ya, makanya bukannya agak Arab maklum. Arab maklum bukan Arab benar. Gelarnya artinya orang-orang. Ada juga yang dari Timur Tengah, tapi tidak disebutkan. Harus juga lulusannya. Banyak pokoknya harus lulusannya. Baik jamaah sekalian, ini mereka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak kita berdoa dulu. Mari kita akan sekali. Sendiri. Dokter Wibi kalau tidur ini jangan di sekolah. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pernah ketemu saya sebelum di sini? Sebelum ini belum pernah melihat saya sebelum ini? Tadi kan belum lihat ya? Kalau subuh ini belum mau kelihatannya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan. Kita tahu bahwa sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, Nabi mengalami berbagai macam ujian demi ujian. Dari embargo selama 3 tahun, kemudian sahabat-sahabat harus mengungsi ke Habasyah. Kemudian kita tahu beliau datang ke Taif, di Taif dilempari. Tidak lama kemudian meninggallah. Ketemu lagi Pak di sini. Beliau dari luar yaitu Abu Talib, dan pelindung beliau dari dalam di rumah yaitu istrinya Khadijah. Tapi karena beliau sabar dalam menghadapi ujian itu, maka Allah kasih hadiah kepada beliau. Allah kasih tiket kepada beliau, dan tiket perjalanan itu adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Poin yang pertama artinya apa? Sebenarnya kita semua di sini Allah sudah pengen kasih hadiah loh. Cuma kita sering nggak lulus ujian di sini. Karena kalau lulus ujian, Allah pasti kasih hadiah kepada kita. Nabi Muhammad karena sabar di dalam dakwah beliau, maka Allah kasih tiket beliau untuk melakukan perjalanan paling prestis. Belum ada siapapun yang pernah melakukan perjalanan sebagaimana perjalanan Rasulullah. Maka jemaah sekalian, saya ingin mengajak ini, kalau ada musibah, kalau ada kesulitan, sabar. Karena nggak lama kemudian insya Allah akan kasih hadiah. Ini poin pertama. Jemaah sekalian yang boleh. Kita kenal perjalanan Isra dan Isra artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini sebelum saya bahas tema ini, tema kita balik menjadi penikmat salat. Menjadi penikmat salat. Ini tema yang saya yakin jarang orang angkat tema ini. Nah, kita tahu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Poin yang kedua secara cepat ini saya sampaikan. Jangan lupakan Masjidil Aqsa. Jangan pernah bilang apa urusan saya dengan saudara kita di Palestina. Padahal tiap Isra Mi'raj kita senantiasa menyebut minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, disebut Masjidil Aqsa. Bahkan di surat At-Tin Allah menyebut Wat-tini waz-zaitun wa tur sin wa hadzal baladil amin. Qayyib. Wat-tin dan demi buah tin, wa-zaitun demi buah zaitun. Kalau lihat di tafsir Ibnu Katsir, maksud
maksudnya demi tempat yang tumbuh di situ buah tin dan zaitun, dan itu maksudnya adalah Palestina. Silahkan buka tafsir. Waktu di sini dan demi mungkin Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wahal baladil amin, dan demi negeri Mekah, negeri yang aman, bersumpah dengan 3 tempat suci. Pertama bersumpah dengan tempat suci di Palestina, yang kedua di Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu, dan yang ketiga adalah bersumpah dengan negeri Mekah. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk bicara tentang manusia. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Wahai manusia, engkau makhluk yang kusiapkan untuk suci sebagaimana sucinya ketika berwahyu. Maka jangan kotori dirimu, karena engkau diciptakan untuk sesuatu yang suci sebagaimana 3 tempat suci. Jadi poin yang kedua ingin saya sampaikan, bahwa jangan lupakan Palestina di dalam doa kita. Percuma Israel kalau kita kemudian tidak peduli dengan Palestina. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, menjelang menyampaikan tema itu. Kita tahu Nabi menerima perintah sholat waktu wajib sholat, kewajiban sholat waktu beliau mi'raj. Setuju ya? Waktu beliau menerima perintah sholat, berapa rakaat sholat? Berapa waktu? Berapa? 50. Bukan 40, 5. Turun, ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, aku sudah punya pengalaman dengan umatku gak akan kuat. Mintalah diangkat kepada Allah agar Allah mengurangi. Turun menjadi 40. Turun lagi kepada Nabi Musa, minta lagi kurangi. Turun jadi 30. Umar kali ujungnya kemudian menjadi 5 yang pahalanya sama dengan 50. Waktu sudah jadi 5, ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umat enggak ada maksudnya. Minta lagi kompensasi, minta lagi kurangi, minta lagi diskon. Kata Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, malu wahai Musa, sudah dikurangi 5 pahalanya sama dengan 50. Nabi saja sudah malu, tapi ada yang umat Nabi Muhammad gak malu-malu meninggalkan sholat. Ada gak? Nabi Muhammad 5 disuruh dikurangi oleh Nabi Musa, malu karena 5 pahalanya sampai dengan 50. Tapi ada umat Nabi Muhammad gak malu-malu meninggalkan sholat, gak malu meninggalkan sholat jamaah. Ada gak? Banyak. Itu poin. Jangan sekalian yang dimana. Sekarang itu belum masuk tema. Saya ingin cepat dulu dalam sejarah. Kenapa Allah nggak langsung setting sholat itu langsung 5? Kan Allah udah tahu batasan 5, betul? Kenapa harus dari 50, turun 40, turun 30? Bukankah Allah sudah tahu ujung-ujungnya akan menjadi 5? Coba saya mau tanya, kalau seandainya sholat itu benar-benar 50, kira-kira kerjaan kita yang paling utama apa? Sholat. Halo? Sholat. Sholat yang lain? Kegiatan yang lain apa namanya? Cemilan. Kegiatan yang lain apa? Sampingan. Andaikan benar-benar 50, pekerjaan utama kita sholat. Pelajaran ini yang ingin disampaikan, wahai Muhammad, wahai umat Islam, andaikan 50 beneran, maka kalian utama kalian, pekerjaan utama kalian adalah sholat. Ini yang ingin disampaikan melalui 50. Seolah-olah orang yang mengatakan kepada kita, sholat itu bukan sampingan. Saya ulangi. Kalau 50 kira-kira sampingan nggak bisa? Sampingan atau yang utama? Pesan itu yang ingin disampaikan. Sholat itu utama. Makanya aku wajibkan 50 di awal, supaya di pikiran kalian bahwa sholat itu bukan sisa waktu. Sholat itu utama. Jangan sholat yang menyesuaikan aktivitas. Aktivitasmu yang harus menyesuaikan waktu sholat.
Kalau bukan kurangi, niscaya aktivitas utama kalian adalah sholat. Yang lain cemilan dan sampingan. Maka setelah aku kurangi menjadi 5, kalian jangan lupa ya, yang 5 itu bukan pekerjaan sampingan, tapi dia pekerjaan utama. Dia bukan sisa waktu, tapi dia adalah prioritas waktu. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat apa? Salat. Salat. Yang paling akhir sering dilakukan apa? Salat. Sama lagi yang ketiga. Yang paling awal dihisab apa? Salat. Salat. Yang paling sering kita tunda melakukannya apa? Salat. Salat. Jangan sembuh. 50 jadi 5 supaya kita tahu kalau 50 beneran itu berarti aktivitas utama. Aku kasihan kata Allah aku kurangi jadi 5. Jangan lupa yang 5 ini utama, bukan waktu sisa, bukan waktu akhir. Kalau akhir kami sholat waktu akhir kan urusan. Orang-orang yang sering mengakhirkan sholat biasanya diakhirkan urusan orang. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk sebelum masuk ya. Ada nggak orang nggak sholat gara-gara sibuk? Alasannya sibuk. Sibuk kan mana sama Nabi? Nabi itu ngurus negara loh. Nabi itu ngurus umat. Nabi itu panglima perang. Nabi itu berdagang. Urusannya begitu sibuk, tapi jangankan sholat 5 waktu, tahajud tiap malam. Betul? Mohon maaf, Nabi itu istrinya berapa? Pokoknya lebih dari 1. Tapi masih sempat sholat tahajud. Ini istri 1 aja nggak sempat sholat tahajud, jadi jangan mikirin nambah. Enggak, Muslim juga bro. 1 aja udah nggak tahajud, nggak puasa sunat, mikirin nambah. Mikirin nambah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang sering kali merasa nggak ada waktu untuk sholat. Pertanyaan saya, kalau dia rapat sama Pak Prabowo, lalu tiba-tiba di ruang rapat itu perutnya mules, kira-kira dia ada waktu nggak? Ini rapat dengan Pak Prabowo, tiba-tiba perutnya mules, kira-kira dia ada waktu? Izin atau ditahan? Pasti izin. Berapa menit dia ke toilet? Jalannya di toiletnya saya hitung. Saya kebetulan isi di FRBJ, biasanya waktu azan off dulu azan, habis itu lihat waktu kamu tinggal berapa menit. Oh 30 menit Ustaz, gimana nih? Kita sholat sunat dulu atau langsung sholat? Saya bilang 2 menit sholat sunat. Belum 2 menit itu udah pada selesai Pak sholat sunat. Itu berarti apa? Orang Indonesia itu sholat berarti kalau 4 rakaat kira-kira paling lama berapa? 5 menit. Kalau ke toilet berapa menit? 10 menit. Orang merasa tidak punya waktu, sok sibuk loh. Tapi kalau perutnya mules dan urusannya ke toilet, dia selalu ada waktu. Tapi dia tidak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata toilet bagi dia lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya nih, kita belum masuk tema loh. Insyaallah panjang pembicaraan. Siap nggak nih? Kita ada waktu nggak jamaah sekalian untuk makan? Ada. Untuk tidur? Ada. Untuk buka handphone? Ada. Untuk arisan? Saya kadang-kadang heran. Kita selalu punya waktu untuk yang lain, tapi tidak untuk Allah. Aneh. Pokoknya yang lain-lain ada waktu. Untuk tahajud nggak ada waktu. Untuk baca Quran nggak ada waktu. Betapa kita menganggap Allah itu nggak
ada bagi dia yang agung dalam agama ini kalau dia meremehkan sholat. Inilah kenapa kewajiban sholat itu melalui proses yang sangat luar biasa harus ketemu langsung di secara langsung agar kita tahu bahwa sholat ini sesuatu yang prioritas dalam kehidupan kita. Baik, sekarang kita masuk ke tema menjadi penikmat sholat. Saya yakin di sini semuanya praktisi sholat, tapi belum tentu menjadi penikmat sholat. Coba kita tes. Kira-kira mana yang lebih sering dikatakan? Alhamdulillah sudah sholat, atau alhamdulillah nikmatnya sholat? Halo jemaah. Alhamdulillah sudah sholat, atau alhamdulillah nikmatnya sholat? Yang sering dikatakan sudah, berarti sholat itu beban ya, beban berat, lalu pas ditaruh. Kira-kira kalau kita anggap beban sholat itu kira-kira akan kita rasakan gak kehadiran Allah? Kalau sholat itu sebagai beban, kira-kira kita akan menikmati sholat atau akan terburu-buru melaksanakan? Nanti kira-kira waktu tarawih nanti Ramadan, kita kira-kira cari yang panjang sholatnya atau cari yang pendek? Tadi sholat saya kepanjangan atau kependekan? Bagus. Di beberapa masjid jamaah sekalian, ada masjid tertentu, saya yakin banyak yang nggak tahu, karena jarang yang cari. Karena yang mencari itu hanya penikmat sholat. Setiap Ramadan ada satu masjid, dia itu di situ setiap malam satu juz, dan semua orang yang sholat ke situ pasti sudah tahu yang di sini satu juz. Coba ada yang tahu masjid mana? Sorry. Ayo. Kalau tahu berarti dia bernikmat sholat. Betul? Karena memang di situ hanya untuk orang-orang yang sengaja saya mau menikmati sholat. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita insya Allah akan naik kelas dari pelaku sholat, pengamal sholat menjadi penikmat sholat. Saya mau kasih tips-tips. Orang minum kopi saja ada peminum, ada penikmat, itu yang suka kopi adalah bapak peminum atau penikmat? Peminum. Cirinya masih pakai gula. Kalau masih pakai gula, adanya peminum. Tapi kalau kopi udah nggak pakai gula, penikmat kopi. Jadi justru nikmatnya di pahitnya. Penikmat sholat justru nikmatnya sholat itu di rileksnya, di pelan-pelannya, di lamanya dan panjangnya sholat itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya ungkapan yang sangat luar biasa. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia, lalu bagaimana dia bisa memasuki surga akhirat? Ulang lagi ya. Di dunia ini ada surga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Siapa yang belum memasuki surga dunia, belum menikmati surga dunia, bagaimana mungkin dia mampu bisa menikmati surga di akhirat? Lalu beliau ditanya, apa itu surga dunia? Kenikmatan beribadah kepada Allah, kelezatan beribadah kepada Allah. Siapa yang sudah merasakan kelezatan dalam beribadah, berarti dia telah memasuki surga dunia, dan itu tanda bahwa dia akan memasuki surga. Baik, jemaah sekalian. Sekarang bagaimana caranya kita yang sudah menjadi praktisi sholat puluhan tahun, kita naik kelas menjadi penikmat sholat? Yang pertama, semuanya dimulai dari mindset. Apa jemaah? Cara pandang. Tadi saya sudah jelaskan, kalau sholat kewajiban, kita tidak akan merasakan kehadiran Allah SWT. Jika sholat itu kewajiban, kita terburu-buru untuk melakukan. Maka yang perlu kita ubah adalah mindset, cara pandang. Kata para ahli, new mindset, new result. Mindset baru, hasil baru.
Pengen nggak punya istri baru? Nggak usah ganti istri. Tapi lihatlah istri kita dengan cara baru. Oh, gitu. Contohnya begini, di dunia ini tidak ada satupun yang sama dengan istri kita. Cari, nggak ada yang sama. Betul nggak? Selama alam semesta diciptakan, hanya sekali itu deh dia diciptakan dan tidak ada yang sama dengan istri kita. Dia unik. Oh, itu namanya sudut pandang baru. Maka kita melihat istri menjadi baru, kasih sudut pandang baru jadi baru. Baik jamaah sekalian, yang saya maksud sudut pandang baru hari ini bukan karena belum ada sebelumnya. Boleh jadi karena kita baru tahu. Saya pernah ke rumah teman saya lihat di perpustakaannya banyak buku. Oh, ini buku banyak. Ya Ustaz, buku lama, kata dia begitu. Terus saya tanya, udah baca belum itu? Belum, berarti buku baru. Jadi ayat Quran yang belum kita pahami itu bukan ayat lama, ayat baru. Nah, maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun itu nggak ada tahun baru. Kalau perilaku lama, kelakuan lama, nggak ada tahun baru, nggak ada pribadi baru. Maka hari ini kita akan membuat sholat kita sholat yang baru dari yang sebelumnya hanya mengamalkan sholat menjadi penikmat sholat. Yang pertama, masuk. Jadikanlah sholat sebagai pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi saat sholat, ya Allah, aku sholat ini ingin berterima kasih kepada Allah. Dalilnya ini semuanya insya Allah cerita ini sudah pada tahu, tetapi poinnya jangan orang yang nanya. Nabi sholat pernah beliau sampai bengkak-bengkak. Sama di sini banyak juga yang bengkak-bengkak. Banyak lebihan. Emang kita tuh sama Nabi beda-beda tipis. Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Nabi sedikit makan, kita sedikit. Nabi itu sedih. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau, alam nasyur. Nah, berarti sebelumnya beliau sempit dada. Tapi yang membuat Nabi sempit itu bukan urusan dapur, bukan urusan uang, tapi urusan umat manusia yang jauh dari kebenaran. Itu yang membuat Nabi sedih. Makanya para ulama mengatakan, katakan kepadaku apa yang membuat kau sedih, maka aku akan tahu siapa dirimu. Katakan kepadaku apa yang membuat engkau bahagia, aku akan tahu siapa dirimu. Karena ada orang yang sedih kalau udah tanggal tua. Baik, Nabi sholatnya sampai bengkak-bengkak. Dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, wahai suamiku, telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan. Kenapa engkau membebani dirimu dengan sholat yang begitu lama sampai bengkak? Ini jawabannya tidak. Wahai Aisyah, apalah uhibbu an akuna 'abdan Syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Berarti sholat bagi Nabi adalah apa? Syukur. Kalau sholat bagi kita adalah tapi beda. Mari kita lihat dalilnya terkait dengan sholat dengan ungkapan rasa syukur. Inna a'tainakal kautsar. Terus Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Di antara nikmat yang banyak itu telaga Kautsar. Di antara nikmat itu yang banyak adalah telaga Kautsar. Kautsar dari kata kasir. Kautsar berarti banyaknya banyak. Lihat bagaimana perintah Allah. Sholli sholat.
adalah cara kita bersyukur. Orang yang tidak sholat berarti Tidak bersyukur. orang yang sedikit sholat berarti Kurang bersyukur. orang yang banyak sholat. Banyak bersyukur. Dan jika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Betul. Jika kita tidak bersyukur, Azab. berarti orang yang banyak sholatnya akan banyak rezeki. Orang yang kurang sholatnya akan kurang juga rezeki. Coba ya jamaah sekalian, kamu sholat adalah kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Kira-kira sholat seperti itu nikmat gak? Sampai Nabi bengkak isinya, tapi karena di sininya bahagia, karena di sininya kuat, bengkak gak terasa. Makanya jangan sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang bahagia, visinya akan kuat. Orang yang tidak bahagia, visinya akan kuat. Maka bahagia dulu baru sehat, bukan sehat dulu baru bahagia. Bahagia dulu baru sukses, bukan sukses dulu baru bahagia. Coba di sini kira-kira orang-orangnya bahagia atau pura-pura bahagia? Coba. Apa kabar jemaah sekalian? Banyak pura-pura. Alhamdulillah banyak. Coba jawab pertanyaan ini ya. Nikmat Allah banyak atau tidak? Banyak sekali. Bisa dihitung atau tidak? Tidak. Saking banyaknya atau saking dikitnya? Mana yang lebih sering kita ingat? Nikmat Allah atau kesulitan hidup? Kesulitan. Ya, saya bilang, banyak orang yang bahagianya dengan citraan. Coba ulang lagi pertanyaan. Nikmat Allah banyak atau tidak? Bisa dihitung atau tidak? Saking banyaknya atau saking dikitnya? Saking banyaknya. Mana yang lebih sering kita ceritain kepada orang? Nikmat Allah atau kesulitan hidup? Kesulitan. Ini udah kayak wartawan semua. Kan wartawan itu prinsipnya apa? Bad news is good news. Good news is no news. Itu apa? Ada pesawat jatuh, bilang sama temannya, ada berita bagus. Pesawat jatuh. Jadi kalau jelek menurut wartawan berita bagus. Pesawat modal mandir nggak jatuh, nggak dicari. Nggak ada berita bagus. Nah kita juga begitu tuh. Kalau ada nikmat itu jarang diceritain. Wah aman ini yang kita fanatis. Tapi kalau sulit di-share, bicara di Facebook, seolah-olah ada yang peduli melihat dan tidak. Jangan sekalian. Nikmat Allah bisa dihitung atau tidak? Mestinya kebahagiaan kita, kalau nikmat tidak bisa dihitung, mestinya kebahagiaan kita Nggak bisa dihitung. aneh ya? Nikmat Allah nggak bisa dihitung, Ustaz. Kebahagiaan. Nah, kalau nikmat Allah tidak bisa dihitung, jamaah sekalian, berarti orang itu tidak bahagia karena tiada nikmat atau buta tidak punya nikmat. Jadi poin yang pertama jamaah sekalian, saya ingin sampaikan ayat. Kalau tadi benar apa ini kalau sekarang nanti ada ayat di surat 29 ayat 17. Wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un. Beribadahlah kepada Allah dan bersyukurlah. Lihat ini. Wa'budu washkuru, ibadah dan bersyukur. Kita satu ambil lagi satu. Surat An-Nahl ayat 114. Washkuru ni'matallahi idh kuntum iyyahu ta'budun.
tidak akan semangat ibadah kalau nggak bersyukur. Makanya iblis itu tujuannya membuat kita tidak bersyukur. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur? Bersyukur itu mengingat Tuhan. Ingat nikmat ini, ingat nikmat itu. Kira-kira kalau kita ingat nikmat, kita akan mengatakan Allah itu sifatnya apa? Engkau itu sangat baik. Karena kita ingat nikmat. Tapi iblis membuat kita tidak bersyukur dengan mengingatkan apa? Penderitaan hidup. Ingeti kesialan penderitaan hidup. Nah, kalau kita diingatkan kesulitan hidup, kira-kira kita semangat atau lemes? Ini yang ngantuk-ngantuk nih di sini nih. Kalau tiba-tiba buka handphone, ada yang transfer uang 5 juta. Kira-kira sadar nggak? Berarti lemes karena lupa nikmat. Saya kebetulan tiap bulan ngisi sesi motivasi. Sebulan 2 kali sesi motivasi. Biasanya karena ini motivasi, setelah motivasi itu yang undang saya itu transfer. Biasanya nggak lama. Nah, kemudian ada satu pertemuan di mana habis saya ngisi motivasi selama 1,5 jam itu, dia belum transfer. Belum transfer. Lemas kan? Udah lah, mungkin jangan lupa lah kira-kira. Tidurlah saya, tidur. Masih alarm untuk bangun tahajud. Pas jam 3 lewat sedikit, alarm bunyi. Saya kan sekali mati alarm. Pas lihat mati alarm, lihat tuh di SMS masuk. Kira-kira ngantuk atau enggak? Halo jangan sekalian. Ngantuk atau tidak? Jadi kalau kita lemas itu karena kita tidak bersyukur. Kalau kita malas itu karena kita tidak bersyukur. Kalau sholat kita tidak nikmat karena sholat bukan cara kita mengungkapkan rasa syukur. Dan dengan ini ya, orang yang tidak bersyukur dengan yang dia miliki sekarang tidak akan pernah bersyukur dengan apapun yang dia akan dimiliki. Karena yang sekarang tadinya juga masa depan. Itu ada tidak? Dulu kan andai aku punya rumah di sini, andai aku punya mobil, andai setelah punya biasa saja. Maka apapun yang akan dia miliki di masa depan tidak akan pernah membuat orang iman. Kalau demikian bahagia itu apa? Sekarang. Bahagia itu sekarang. Berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Terus sakit-sakit dahulu. Bersenang-senang dulu, bersenang-senang juga. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang. Kenapa kita harus mensyaratkan senang itu nanti? Kenapa kita tidak buat sholat itu sebagai kesenangan? Atau Nabi jumi nanti sholat itu kurang lain. Jadi Allah menjadikan sholat itu kesenangan hati. Baik, itu yang pertama. Poin yang pertama gimana tadi? Jadikanlah sholat itu mengungkapkan rasa terima kasih, rasa syukur kita kepada Allah. Jadi sebelum sholat kita bilang, aku ingin bersyukur kepada Allah sholat ini. Yang kedua jangan sekali. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 tapi tangannya begini sampai jam 10. Yang kedua, ini yang kedua dasar. Yang kedua dasar. Jadikanlah sholat itu sebagai sarana media komunikasi utama kepada Allah.
gampang ini. Jadi karena sholat itu handphone yang membuat engkau bisa berkomunikasi dengan Allah. Saya ingin sampaikan, ada bocah India. Bocah India ini kejadiannya, entah karena sebab apa, dia terbawa gerbong kereta api jarak jauh. Masih bocah. Akhirnya dia kemudian menjadi gelandangan di sebuah kota namanya Kolkata ini. Jadi nonton antum ya. Tiba-tiba ada suami istri melihat anak ini, lalu kasihan, lalu diadopsi. Setelah diadopsi, kemudian dibawa ke Australia, dikuliahi, lalu menjadi orang sukses. Lalu saat dia sudah sukses itu dia berpikir, orang tuaku ia adopsi ini memang baik, tapi dia bukan orang tuaku yang asli, yang biologis. Karena temannya, coba kamu lacak, siapa tahu kamu nanti ketemu. Bagaimana caranya dengan ini? Coba kamu pakai handphone. Pakai handphone, kamu ingat-ingat masa kecilmu itu apa saja, daerah mana. Coba kamu search, googling. Dia googling pelan-pelan. Akhirnya dia berjumpa kembali dengan kedua orang tuanya asli. Setelah sekian puluh tahun berpisah, dengan menggunakan apa? Handphone. Sarana komunikasi. Tapi handphone ini, kalau kita mau mudah, harus ada kuota internet. Betul? Nanti hati-hati loh, ini saya akan menjelaskan soal. Ini buatan manusia kan? Tapi buatan manusia bisa menyelesaikan masalah yang tadi nggak ketemu dengan orang tua. Bisa menyelesaikan. Saya kesini Pak, saya bilang kepada Pak Supriyadi, tolong share log. Zaman dulu belum ada ini, dikit-dikit turun, Pak, kalau masjid ada mana? Oh belok kanan. Entar turun lagi, nanya lagi. Hari ini tidak perlu Pak. Share log, saya buka share start. Belok kanan, belok kiri, lurus, balik kanan, maju, mundur, masuk hutan. Dan sama sekali tidak ada salah, asalkan kuota internetnya ada. Dia nggak punya mobil, nggak usah khawatir. Setiap hari bisa gonta ganti mobil, oke? Bukan. Dia nggak punya motor, tiap hari gonta ganti motor. Gojek. Motornya ganti, kadang NMAX, kadang. Saya kalau istri saya lagi jenguk anak di tempat kuliah, kan nggak ada yang masakin, gampang. GoFood. Padahal ini buatan siapa? Asal ada kuota internet. Maaf ya, saya mau cerita ini, insya Allah mudah-mudahan ini tidak sama. Amin. Amin dong. Amin. Saya pernah ke Jepang, diundang di Jepang. Lalu saya kemudian diundang ke provinsi lain di Jepang. Naik apa namanya? Kereta Jepang. Ya, saya udah pernah naik. Saya dibekali internet apa namanya, portable sama orang Indonesia ada di Jepang, di Tokyo. Jadi saya selalu pakai itu. Cuma saya lupa kalau itu kan mengandalkan baterai. Baterainya habis. Sementara jemput di situ belum janjinya di mana jemputnya. Pas turun di lingkungan saya, akhirnya pakai bahasa Inggris, orang Jepang jangan yang paham. Bahkan buat orang Jepang itu kalau di tempat wisata, kalau dia menjelaskan kepada wisatawan, itu bahasa Inggrisnya ngapal. Dia hafal nih bahasa Inggrisnya, itu bukan dia jago bahasa Inggris. Akhirnya, wah gimana ya? Ternyata saya diingatkan oleh Allah, handphonemu kan masalah bayar. Handphone saya itu masalah bayar. Cuma karena difasilitasi oleh internet, datanya kan saya off.
ke apa itu wifi portable kan? Oh iya, handphone saya ini kan pasang. Lalu saya aktifin itu internet yang dari handphone saya. Saya telepon yang mau jemput, subhanallah nyambung. Akhirnya Ustaz keluar di pintu hati aja Ustaz, nomor sekian nanti saya tunggu. Subhanallah, gara-gara Handphone. handphone, dan gara-gara handphone punya apa? Internet. Baik, kita punya handphone yang lebih canggih dari ini. Dan ini bukan cocok logi. Nama handphonenya adalah sholat. Dan sholat ini luar biasa loh. Mau cari jodoh aja ada sholatnya. Istikharah. Ya. Dan istiqorah itu bukan cuma untuk cari jodoh. Ini kan cocok logi atau ada kan? Bukan cocok logi. Kita mau menemukan pasangan yang soleh dan soleha. Anak saya kemarin bimbang menentukan jurusan. Karena dia dapat ada kemungkinan dapat SNPTN itu eligible. Cek masih semangat ya? Coba angkat tangannya kalau masih semangat. Kalau punya tangan, kalau punya tangan nggak usah diangkat. Angkat tangannya, ikuti gerakan saya, ikuti instruksi saya. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Pegang dagu. Oh, masih Pak, pegang dagu Pak. Pak, pegang dagu. Jidat. Gimana dong terus kalau orang udah nggak bisa bedain mana dagu mana? Jidat. Tapi kita terus saya suruh istikharah orang saya yang tadinya nggak suka dengan jurusan yang ditentukan oleh gurunya. Karena menurut gurunya, kamu kalau ngambil jurusan ini, insya Allah masuk ini SNPTN, kamu terima di universitas ini. Tapi kalau kamu jurusan yang kamu mau, nilai kamu nggak cukup. Pak, dia kemudian dapat eligible. Artinya SPT-nya dapat. Cuma dia karena tadi nggak suka dengan jurusan tadi, dia nangis. Temennya nggak dapat eligible, nangis karena nggak dapat. Anak saya dapat eligible, nangis. Lalu dia nangis gimana? Aku kan nggak suka begini, tapi juga nggak tahu apa yang terbaik buat kamu. Kamu sholat istiqamah. Kamu jangan ada kecenderungan benci dan suka sama satu jurusan. Kamu minta sama Allah, ayah juga akan istiqamah. Pak, cuma 2 hari Pak, artinya dibantu oleh Allah. Dia mau mengambil jurusan itu, lalu dia bilang itu nanti kalau nggak lulus SNPTN-nya, aku juga mau mandiri UTBK-nya mau ambil jurusan itu. Dibalik dari benci menjadi suka. Paham? Solusi. Milih rumah, milih pekerjaan, milih sekolah anak. Fasilitasnya apa? Coba, kalau lama nggak hujan, bagaimana mengakses hujan? Sholat apa namanya? Istisqa. Kalau takut Pak, apa nama sholat takut? Kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan, apa nama sholatnya? Ini bukan saya cocok lebih pakai handphone. Baik. Handphone kalau nggak ada kuota internetnya, sholat harus ada internetnya. Jadi kalau sholat internetnya nggak ada, nggak connected, disconnected. Handphone kalau nggak ada internetnya, disconnected, nggak bisa mendownload, nggak bisa mengakses big data. Betul kan? Tapi kalau internetnya bagus, bisa cepat banget. Apa internetnya sholat? Semangat. Tadi saya dengar apa? Internetnya sholat adalah
Bisa. Jaringannya nggak bagus, bisa. Itu berarti internet bagi bapak kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan. Berarti bapak akan mengupayakan internet bapak bagus kan? Nah kalau demikian, kalau handphone kita yang bernama sholat tadi, kalau tidak ada internet yang bernama khusyuk, kira-kira bapak akan berusaha khusyuk atau tidak? Jadi khusyuk itu kebutuhan atau kewajiban? Karena saya tidak akan connected kalau nggak khusyuk. Sementara saya kepengen connected dengan Allah. Kalau saya khusyuk connected, jaringannya bagus, berarti saya bisa mengakses kemahatauan Allah, saya bisa mengakses kemahabesaran Allah, saya bisa mengakses big datanya Allah. Ya, halo. Maka khusyuk itu kebutuhan. Bapak pakai handphone, cuma ada internetnya. Qad aflahal mu'minun. Sholat nggak ada khusyuknya. Bihim khashi'un. Gimana bisa connect? Baik ya mas kalian. Bapak kalau nggak bawa dompet tapi bawa handphone, aman? Ketinggalan dompet, sama ketinggalan handphone, mendingan mana? Mendingan ketinggalan dompet. Kenapa? Karena ini bisa bayar pakai kiris. Pak, di salah satu masjid di Bintaro, saya tinggal di Bintaro. Dan teman-teman, karena ceramah saya agak lama, yang punya hajat, monggo ya, kalau mau meninggalkan tempatnya. Halo? Yang punya hajat, mau meninggalkan tempat boleh. Karena saya gelisah, kalau ada orang gelisah, saya ikut gelisah. Dan jangan malu-malu, karena pasti ada kebutuhan yang besar. Pak, sekarang di masjid Bintaro, ada masjid yang udah gak pakai kotak amal, Pak. Kiris dibuat lebar gitu Pak, dilaminating. Jadi yang disebarkan itu kirisnya itu Pak, enteng. Insya Allah nggak digondol lagi. Dan biasanya kalau jamaah sholat itu jamaah warga sini, biasanya nggak bawa dompet Pak. Bener nggak Pak? Bapak bawa dompet nggak sih? Kecuali mungkin kayak saya bawa dompet saya, karena jauh. Tapi warga nggak akan bawa dompet. Tapi bawa handphone nggak Bapak? Oh iya, ini orang-orang sosial atau bawa handphone. Tapi mayoritas bawa handphone nggak? Ya nggak bawa katakan? Ya. Terima kasih. Nama ini orang-orang perlu dimuseumkan. Barang antik gitu. Jadi supaya katakan lebih banyak orang kalau sholat bawa dompet tapi kemungkinan besar bawa handphone. Jadi nggak ada alasan dia nggak sedekah dengan handphone. Wow. Mana yang lebih dasar, sholat atau handphone? Salat. Cuma selama ini sholat kita lakukan dengan terlalu sederhana. Sholat kewajiban. Kalau nggak sholat masuk neraka. Yang terakhir saya rasa masih banyak sebenarnya. Kalau mau tahu udah lagi aja. Tadi yang pertama, jadikan sholat sebagai ungkapan Rasa syukur. Yang kedua, jadikan sholat sarana komunikasi utama untuk berkomunikasi kepada Allah. Yang ketiga, lihatlah sholat dengan kacamata keuntungan. Jadikanlah sholat itu investasi, proyek investasi. Maksudnya gimana proyek investasi? Kalau kita invest sekarang, kira-kira hasilnya sekarang itu bukan? Bukan. Nanti. Invest sebutlah selama 20 tahun. Berarti investnya itu nanti hasilnya apa? 20 tahun. Berarti setelah 20 tahun, 20 tahun ke atas kita menikmati apa? Hasil sholat saya. Kalau sholat saya ini khusyuk sesuai tuntunan Nabi, lalu saya doa,
Kira-kira doa saya menembus langit nggak? Kalau saya sholat yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi, baik secara fikih, lahiriah maupun batiniah. Kalau saya sholat doa, kira-kira doa saya menembus langit nggak? Sekarang, sholat zuhur nanti, sholatlah dengan sholat yang sangat baik. Lalu berdoalah kepada Allah, ya Allah, aku berdoa anakku yang pertama tolong begini dan begini. Nah, berarti kata Allah apa? Yes, aku kabulkan. Karena menembus langit kan? Oke, sekarang nanti habis zuhur asar, apa permintaan misalnya? Ya Allah, nanti di hari tua aku sehat-sehat saja ya Allah, rezekiku lancar ya Allah, anak-anakku sangat berbakti kepadaku, kata Allah di surah As-Saff. Yes. Maghrib permintaannya yes. Isya yes. Kalau demikian kehidupan saya ke depan, saya menjalani apa? Saya menjalani proposal yang sudah diokekan. Saya mau cek di sini. Siapa yang kehidupannya hari ini hasil doa di masa lalu? Siapa yang kehidupannya sekarang ini, entah itu rezeki, entah itu anak, entah itu istri, entah itu kendaraan, ini hasil doanya di masa lalu? Dikonfirmasi aja. Kalau saya, Bapak tanya saya, yes, saya orang. Kehidupan saya secara keseluruhan, dari akademis, dari balik bolak-balik pergi haji umroh, dari punya anak-anak, dari sampai saya masuk TV 1, MC Muslim, itu semua dari hasil. Saya mau tanya, antum berapa saya di mana? Antum baca kan? Pernah janjian dengan pemilihan banyak? Demikian siapa yang menggerakkan hati beliau untuk berbicara? Kalau begitu bukan saya siapa? Allah. Saya nggak pernah kirim proposal ke masjid manapun, tidak pernah dekat-dekat siapapun. Tapi kalau Allah menggerakkan itu, termasuk tadi saya cerita ke Jepang. Ada orang yang tahu kok jahil. Kok ada orang yang berpikiran mengusulkan saya? Kalau kita tahu ya, semua di alam semesta ini tidak ada yang bergerak, tidak ada daun yang jatuh kecuali atas izin Allah. Kira-kira kita memperbaiki umat dengan makhluk atau dengan Allah? Akses Allah melalui sholat. Lihatlah sholat dengan kata keuntungan, maka sholat dan keuntungan itu kelapa. Hayya ala sholat, hayya ala. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Rugi sholat yang tidak khusyuk. Waqilul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada 3 jamaah sekalian, masih ada sekitar 5 lagi poin. Tapi waktu kita nggak cukup. Mudah-mudahan jemaah sekalian dengan 3 poin ini setelah Isra Mi'raj kita betul-betul menikmati sholat. Bahkan sholat adalah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk bercinta kepada Allah. Sholat adalah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada host kita yang luar biasa. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Muhammad Masih. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan tadi. Dengan demikian berakhirlah pula rangkaian acara pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena diminta untuk berdoa, diminta dengan istighfar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al as-salata qurrata a'yunina. Ya Allah, jadikan salat ya Allah pembina dan penunjukan kami. Allahumma ij'al as-salata qurrata a'yunina. Ya Allah, jadikan salat itu hiburan kami. Allahumma ij'alna minal ladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Rasakanlah kepada kami ya Allah nikmatnya dan manisnya di dalam salat. Rabbi ja'alna muqimus shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan sebaik-baik dan seindah-indah hari kami. Jadikan sebahagia-bahagia hari kami ya Allah saat kami berjumpa denganmu. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amal kami adalah penutupnya ya Allah. Jadikan sebaik-baik usia kami adalah akhirnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.